Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yunus Soleha, nomor induk mahasiswa 12201055. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian dan cara memanggil fungsi. Berikut pengertian fungsi. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan suatu tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Fungsi memecah keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan demikian, besarnya program maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan dimanage. Sejauh ini, kita sudah menggunakan beberapa fungsi, misalnya fungsi print, type, dan sebagainya. Fungsi tersebut adalah fungsi bawaan dari Python. Kita bisa membuat fungsi kita sendiri sesuai kebutuhan. Untuk mendefinisikan fungsi berikut adalah sintaks yang digunakan untuk membuat fungsi. Contohnya bisa dilihat di sini. Berikut untuk penjelasan dari sintaks fungsi di atas adalah kata kunci def diikuti oleh function name. Kata kunci def diikuti oleh function name atau nama fungsi. Tanda kurung dan tanda titik dua menandai header atau fungsinya. Yang kedua, parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Parameter atau argumen. Function docstring bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Function docstring diletakkan paling atas setelah baris def. Untuk function docstring ini hanya bersifat opsional ya, bisa ditulis ataupun tidak. Setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan statement. Jangan lupa indentasi untuk menandai blok fungsi. Baris-baris pernyataan atau yang disebut dengan statement ya. Nih, indentasinya jangan lupa ditulis. Nah, untuk yang terakhir, return bersifat opsional. Gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expansion dari fungsi. Return hanya bersifat opsional, sama dengan function docstring. Nah, berikut adalah contoh fungsi untuk menyapa seseorang. Bisa dilihat dalam codingan PyCharm yang ada di sini. Untuk formatnya seperti ini, def sapa dalam kurung nama. Fungsi ini adalah untuk menyapa seseorang sesuai nama yang dimasukkan sebagai parameter. Printnya hi ditambah nama dan apa kabar. Kemudian untuk memanggil fungsi. Bila fungsi sudah didefinisikan, maka ia sudah bisa dipanggil dari tempat lain di dalam program. Untuk memanggil fungsi, caranya adalah dengan mengetikkan nama fungsi berikut parameternya. Untuk fungsi di atas, kita bisa melakukannya seperti contoh berikut. Sapa misalkan dengan nama Galih. Sapa dalam kurung, ketik Galih, tutup kurung. Hai Galih, apa kabar? Misalkan dengan nama Ratna, sapa dalam kurung ketik Ratna, tutup kurung. Hai Ratna, apa kabar? Terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Putra Ramadhani, NIM 12201144. Docstring adalah singkatan dari documentation string. Ini berfungsi sebagai dokumentasi atau keterangan singkat tentang fungsi yang kita buat. Meskipun bersifat opsional, menuliskan docstring adalah kebiasaan yang baik. Cara mengaksesnya adalah dalam menggunakan format nama fungsi _doc_. Ini sintaks docstring. Ini contoh. Dan ini hasilnya. Saya akan mempraktekkannya. Seperti ini contohnya. Ketika kita sudah mengetik semuanya, kita run. Jika hasilnya seperti ini, berarti kita berhasil, tidak ada kesalahan. Pernyataan return digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi dipanggil. Sintaks dari return adalah seperti ini. Return bisa berisi satu atau beberapa ekspresi atau nilai yang dievaluasi, dan nilai tersebut akan dikembalikan bila tidak ada pernyataan return yang dibuat atau ekspresi dikosongkan. Maka fungsi akan mengembalikan objek non. Perhatikan bila hasil keluaran dari fungsi sapa kita simpan dalam variabel. Seperti ini. Dan ini contohnya. Ini hasilnya. Mari kita praktekkan. Seperti ini caranya. Kalau sudah, kita run. Bila berhasil, hasilnya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Desiana Kumara Indah, NIM 1220111143. Di sini saya akan menjelaskan tentang argumen wajib atau required argument. Argumen wajib merupakan salah satu dari 4 jenis argumen pemanggilan fungsi. 3 diantaranya yaitu argumen kata kunci atau keyword argument, lalu argumen default, dan argumen dengan panjang sembarang. Nah, langsung ke pembahasan argumen wajib. Argumen wajib adalah argumen yang dilewatkan ke dalam fungsi dengan urutan posisi yang benar. Di sini, jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi harus sama persis dengan jumlah argumen pada pendefinisian fungsi. Pada contoh fungsi sapa dalam kurung di bawah, kita perlu melewatkan satu argumen ke dalam fungsi sapa dalam kurung. Bila tidak, maka akan muncul error. Nanti saya akan contohkan dalam praktek. Sesuai dengan definisi, ini adalah contoh yang tadi ada di makalah ya. Sesuai dengan yang ada di definisi argumen wajib, seharusnya jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi di sini harus sama persis dengan jumlah argumen pada saat pendefinisian fungsi. Tapi ini tidak sesuai ya, sehingga setelah di running hasilnya error. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit argumen. Argumen kata kunci. Argumen dengan kata kunci berkaitan dengan cara penanggulangan fungsi ketika menggunakan argumen dengan kata kunci. Fungsi pemanggilan menentukan argumen dan nama parameter. Hal ini membuat kita bisa mengabaikan argumen atau menempelkannya dengan sembarang urutan. Bisa digunakan dengan Python dapat menggunakan kata kunci. Disediakan untuk mencontohkan nilai sebagai parameternya. Contohnya sebagai berikut. Oke, nanti. Kita lanjut ke argumen default. Fungsi dengan argumen default menggunakan nilai default untuk argumen yang tidak diberikan nilainya pada saat penanggulangan fungsi. Pada contoh berikut, fungsi akan menampilkan. Kita lanjut ke argumen dengan panjang sembarang. Terkadang butuh untuk memproses fungsi yang memiliki banyaknya argumen nama-nama. Pendefinisian fungsi beda dengan fungsi dengan argumen wajib dan argumen default. Oke, kita lanjut ke contohnya. Bisa Anda lihat ini adalah sebagai contoh argumen dengan panjang sembarang. Kita lanjut ke argumen default. Ini adalah contoh sebagai argumen default. Lanjut ke contoh yang pertama dengan nama argumen kata kunci. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, minta maaf. Terima kasih. Nama saya Sebastianus Aditya Narendra, NIM 122010082. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup atau scope variabel ya. Di Python itu tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan si variabelnya. Nah, ruang lingkupnya ini ada dua, yaitu global dan lokal. Variabel yang didefinisikan di dalam fungsi memiliki skop lokal, dan yang di luar fungsi itu memiliki skop global seperti ini ya. Ini berarti variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi. Apa maksudnya nanti akan saya jelaskan di prakteknya, yaitu di PyCharm. Saya akan mempraktekannya. Dan sedangkan variabel global itu bisa diakses dari seluruh tempat dimanapun di dalam program yang kita buat. Nah, di sini ada contohnya. Saya membuat coding di PyCharm, yaitu coding ruang lingkup. Ini adalah hasil dari codingan tersebut. Oke, sekarang saya akan praktek di PyCharm. Nah, ini codingannya. Kenapa di sini saya hashtag variabel global? Karena nanti dia akan mendefinisikan fungsi ini bisa didefinisikan di dalam program ini. Pertama itu saya menggunakan def dan sum ya. Lalu saya mencetak arg1, arg2. Ini bebas namanya, kalian mau apa aja. Yang penting ketika kalian pemanggilan jangan salah nama. Lalu di sini saya akan menambahkan variabel dan mengembalikan hasilnya. Bagaimana caranya? Pertama saya membuat si total ini untuk nanti dipanggil oleh sum. Nah, saya untuk memanggilnya itu saya menambahkan arg1 plus arg2. Kenapa? Nanti kalian akan tahu setelah saya run. Nah, di sini adalah variabel lokal. Kenapa variabel lokal? Karena ini hanya bisa didefinisikan di dalam fungsi yang sudah saya buat. Nah, di sini saya print lagi di dalam fungsi nilai total. Ini kata-katanya bebas ya. Jangan lupa pakai kutip 2.
Di sini saya pakai kutip 2, sebenarnya pakai kutip 1 juga bisa. Lalu kalian pakai koma. Kenapa pakai koma? Untuk pemanggilan si total ini. Jadi saya panggil total. Saya memakai return juga. Nah, saya memakai return karena saya akan mengembalikan hasil pemanggilannya. Jadi saya mengembalikan total. Jadi return total. Lalu di sini saya buat lagi untuk pemanggilan sum. Sumnya itu saya isi 10 dan juga 20. Ini maksudnya adalah sum pertama dan sum kedua ya. Dan saya print nih di sini di luar fungsi nilai total. Kenapa kayak gini? Karena di sini saya akan run dan akan tahu hasilnya. Sini saya run ya. Nah, di dalam fungsi nilai total 30. Kenapa? Karena di sini saya memanggil sum 10 dan 20, lalu di sini saya mengembalikan si nilai total supaya 10 dan 20 ini ditambahkan. Jadi 10 ditambah 20 sama dengan 30. Lalu di luar fungsi nilai total itu 0. Kenapa? Di sini saya tidak memakai fungsi apapun. Jadi ini yang dinamakan di luar fungsinya. Ini adalah fungsi lokal yang cuman bisa berguna di dalam fungsi itu sendiri. Jadi tidak bisa kalau misalkan kita membuat fungsi ini menjadi di luar fungsi tersebut gitu. Seperti ini saya membuatnya di luar fungsi yang sudah saya buat nih, ada def, sum, total, dan return untuk mengembalikannya. Jadi kalau tanpa ini dia tidak bisa. Nah, saya ini buat di luar fungsi, jadinya nggak bisa, tidak bisa tercantum nilai sumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke video ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari channel saya. Terima kasih.